Halo para sobat narasi militer yang nyuruh Mimin nampilin wajahnya. Cie lagi penasaran ini. Lu tanggung jawab nih kalau banyak cewek yang suka. Lah elah. Brigadir Jenderal TNI Izak pengamanan dengan gagah berani baru saja menembus masuk ke zona merah basis terkuat organisasi Papua Merdeka. Yang bikin salah ialah Komandan Komando Resor Militer 172 Prajawira Yakti rela bertaruh nyawa memasuki wilayah paling berbahaya di Papua itu hanya demi bisa mengunjungi prajuritnya yang sedang bertugas di daerah tersebut. Wah, bukan kaleng-kaleng nih sang Brigadir Jenderal. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapakah sosok jenderal yang bernyali besar masuk ke pedalaman distrik Kembua, Kabupaten Duga yang dikuasai OPM itu? Dilansir dari berbagai media, akan mengungkap rekam jejak jenderal berbintang satu ini perlu diketahui ternyata Brigjen TNI Izak bukan perwira tinggi sembarangan. Walah. Beliau merupakan prajurit TNI berdarah baret merah sebab dia mengawali karir militernya bersama Satuan Infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Bahkan dalam 20 tahun karir militernya sebagian besar dihabiskan bersama Kopassus. Yang terbaru malah Brigjen Izak menjabat sebagai Komandan Perang Rahasia Kopassus. Ya, beliau pernah menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus pada tahun 2011. Memang sejak lulus dari Akademi Militer pada tahun 1990, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara selalu dipercayai memegang jabatan penting di Kopassus. Sebelumnya, menjabat Komandan Grup 3 Sandi Yuda, beliau merupakan Wakil Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Karirnya di Grup 3 Sandi Yuda juga sangat matang. Dia pernah bergabung dengan Batalion 33 Bewira Sandi Yuda Sakti dan Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama. Malah pernah menjabat Komandan Batalion 32 Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Dan perlu diketahui Brigjen TNI Izak memasuki zona merah basis terkuat OPM pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Tujuannya ke wilayah berbahaya itu memang benar-benar ingin memberikan dorongan semangat kepada prajurit TNI yang bertugas di kawasan itu. Weleh. Perjalanan Brigjen TNI Izak ke pos tugas prajurit TNI bukan sebuah perjalanan yang mudah. Selain daerah itu menjadi basis utama OPM, medan menuju lokasi juga sangat parah. Maklum, lokasi berada di pedalaman Papua. Jalan menuju ke distrik Kembua terjal dan cuma berlandaskan batu-batu besar yang licin dan lepas. Belum lagi cuaca di lokasi sangat ekstrim. Mobil TNI yang dikerahkan mengantar Brigjen Izak beberapa kali tergelincir, bahkan terpaksa melaju dengan bantuan tali. Dengan dikawal beberapa prajuritnya, Brigjen TNI Izak akhirnya tiba juga di lokasi. 13 jam dia menghabiskan waktu menembus zona merah itu. Setiba di pos TNI, Brigjen Izak langsung bercengkrama dengan pasukannya. Kepada prajurit, saya mengingatkan agar selalu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan, mengingat akhir-akhir ini aktivitas kelompok separatis bersenjata teruslah meningkat. Jangan ada gesekan sekecil apapun dengan masyarakat yang dapat menimbulkan konflik baru, kata Brigjen Izak berpesan kepada pasukannya. Dan perlu diketahui, selain menjabat sebagai Danrem Kodam 1721 PWY, Brigjen Izak juga merupakan Komandan Komando Pelaksana Operasi dan Kolakops. Dan prajurit TNI yang ditugaskan di wilayah tersebut adalah pasukan dari Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Karyango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Sungguh luar biasa, Brigadir Jenderal Izak pengamanan dengan gagah berani menembus zona merah basis utama kelompok separatis bersenjata organisasi Papua Merdeka hanya demi mengunjungi anak-anak buahnya yang sedang bertugas. Brigjen TNI Izak masuk ke wilayah distrik Mbua di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Beliau masuk ke wilayah terganas di Papua itu hanya dengan berbekal senjata dan rompi anti peluru. Kalau kalian jangan macam-macam, dilibas. Berdasarkan keterangan resmi, Brigjen Izak merupakan komando Resort Militer 12 Prajawira Yakti. Beliau sengaja datang ke wilayah itu untuk mengunjungi pasukan Korem 721 PWY yang sedang mengembangkan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan. Dia mendatangi pasukan pada 10 Oktober 2020. Tujuannya ke wilayah berbahaya itu memang benar-benar ingin memberikan dorongan dan semangat kepada para prajurit TNI yang bertugas di kawasan itu.